Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktahandani. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, pelaporan keuangan dan standar akuntansi. 1. Pelaporan keuangan dan standar akuntansi itu apa sih? Saya akan menjelaskannya ya. 1.1 Akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Menurut APS Statement nomor 4 tahun 1970 yang berjudul Basis Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business Experience, akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksud akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Akuntansi sebagai suatu ideologi. Akuntansi dianggap sebagai suatu alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, politik, kapasitas. Bahkan menurut Karl Marx, akuntansi merupakan bentuk kesadaran yang palsu dan merupakan alat untuk memistikan, bukan memberikan informasi yang benar tentang hubungan sosial yang membentuk lembaga produksi. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa bisnis. Akuntansi sering dianggap sebagai bahasa bisnis yang fungsinya adalah untuk mengomunikasikan informasi mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Stakeholder. Akuntansi juga memiliki simbol-simbol, istilah, dan kata-kata yang terkandung hanya dapat dipahami oleh mereka yang mengetahui atau mengerti tentang akuntansi. Contohnya adalah mengenai istilah debit, kredit, akun perkiraan, jurnal penutup, buku besar, neraca jurnal, pembalik, dan lain-lain. Yang ketiga, akuntansi sebagai catatan historis. Akuntansi dianggap sebagai wahana untuk memberikan gambaran tentang sejarah, organisasi, dan transaksi yang dilakukan dengan lingkungannya pada masa yang telah lewat. Yang keempat, akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini. Akuntansi dianggap dapat memberikan gambaran mengenai keadaan atau realita ekonomi perusahaan pada saat ini. Konsekuensinya adalah bahwa aktiva dan kewajiban perusahaan harus dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan nilai pasar wajar saat ini, bukannya biaya historis. Yang kelima, akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan proses hubungan antara sumber data keuangan dengan para penerima informasi melalui saluran komunikasi tertentu yang dinamakan siklus akuntansi. Yang keenam, akuntansi sebagai komoditas. Komoditas adalah barang yang dibutuhkan konsumen karena daya guna output ini sangat dibutuhkan oleh para penggunanya, terutama dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, baik keputusan investasi, kredit, maupun keputusan serupa lainnya. Yang ketujuh, akuntansi sebagai pertanggungjawaban. Laporan keuangan sebagai produk akhir dari serangkaian akuntansi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak prinsipal, investor, pemilik dana, untuk melaporkan hasil atau kinerja yang telah dilakukan sepanjang periode. Yang kedelapan, akuntansi sebagai teknologi. Teori akuntansi merupakan bagian dari praktik. Agar teori akuntansi bisa dipakai dalam praktik, maka diperlukan sebuah teknologi untuk menjembati antara teknologi tersebut dengan praktik. Jadi, akuntansi adalah sebuah teknologi perangkat lunak yang ditunjukkan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku variabel-variabel sosial atau ekonomi tertentu. Yang selanjutnya, 1.2 Para pengguna informasi akuntansi.
Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholder terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Internal user terdiri dari direktur dan manajemen keuangan, direktur operasional dan manajemen pemasaran, manajemen dan supervisor produk, kreditor, pemerintahan, badan pengawasan pasar modal, dan ekonomi. Oke, yang selanjutnya external user terdiri dari investor, persamaan modal, kreditor, pemerintahan, badan pengawasan pasar modal, ekonomi, praktisi, dan analitik. 1.1 Organisasi pembentukan standar akuntansi di Amerika. Standar akuntansi mencakup konvensional, peraturan, dan prosedur yang telah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi atau badan pembentuk standar pada saat tertentu. Ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Amerika, yaitu SEC, AICPA, PASB, dan GASB. 1.1 Securities and Exchange Commission (SEC) dibentuk bukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya spekulasi transaksi perdagangan sekuritas, akan tetapi untuk membantu bahwa investor memiliki informasi yang memadai mengenai perusahaan investor. SEC sangat fokus terhadap pelaporan keuangan perusahaan publik dan pengembangan standar akuntansi. SEC juga secara seksama memonitor proses pembentukan standar akuntansi di Amerika. 1.3.2 American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA adalah sebuah organisasi profesi akuntan publik di Amerika. Organisasi ini didirikan pada tahun 1887 dan menerbitkan jurnal bulanan dengan nama Journal of Accounting atau AICPA, memiliki peran penting dalam pengembangan dan pembentukan standar akuntansi, termasuk penyiapan, penyelenggaraan, ujian sertifikat, dan pendidikan berkelanjutan bagi para akuntan publik. AICPA juga secara terus-menerus tetap fokus menjaga integritas profesi akuntan publik. Di antaranya adalah melalui pembentukan kode etik, profesi, dan program pengendalian mutu, di mana meliputi proses telah sewajar atau fee review kantor akuntan publik yang dilakukan oleh kantor akuntan publik lain. 1.3.3 Financial Accounting Standard Board atau FASB merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam pembentukan standar akuntansi di Amerika saat ini. FASB didirikan pada tahun 1973 menggantikan APB. Seperti yang telah disebutkan, APB digantikan oleh karena kehilangan kredibilitas di mata komunitas bisnis saat ini. FASB beranggotakan 7 orang purnawan atau full time dan mendapatkan gaji untuk masa tugas 5 tahun serta dapat diperpanjang. Anggota FASB berasal dari berbagai latar belakang, contohnya audit, akuntansi korporat, jasa keuangan, dan akademis. Fungsi utama dari FASB adalah mempelajari masalah akuntansi terkini dan menetapkan standar akuntansi. Proses dari penetapan standar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Topik-topik diidentifikasikan dan dimasukkan ke dalam anggota kerja FASB. 2. Riset dan analisis dilakukan serta dibuat memorandum yang menyangkut pro dan kontrak. 3. Dengan mendapatkan publik terhadap standar yang diusulkan FASB. Keempat, memberikan kesempatan akhir kepada publik untuk
menanggapinya sambil mengaji dan mengevaluasi serta menyeluruh hasil riset dan tanggapan publik serta menerbitkan export draft. Dan kelima, kemudian jika tidak ada lagi perubahan maka ditetapkan sebagai sebagai standar. 1.3.4 Governmental Accounting Standard Board (GASB) dibentuk pada tahun 1984 oleh FAF dengan tugas menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Struktur organisasi GASB serupa dengan struktur FASB. GASB memiliki dewan penasihat yang bernama Governmental Accounting Standard Advisory Council atau GASAC. 1.4 Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum GAAP. Profesi akuntansi telah mengembangkan seperangkat standar yang berlaku umum dan diterima universal di Amerika. Standar ini dinamakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hierarki ini mengelompokkan sumber-sumber GAAP ke dalam beberapa kategori sebagai berikut, berdasarkan urutan mulai dari ketetapan yang paling berwenang sampai dengan ketetapan yang paling kurang berwenang. Sebagai berikut: A. Standar dan integriti FASB, opini APB, dan buletin riset akuntansi AICPA. B. Buletin teknis FASB, pedoman audit dan akuntansi industri AICPA, dan statement of question AICPA. C. Konsensus EITF FASB dan buletin praktik AICPA. D. Interpretasi akuntansi AICPA, pedoman implementasi FASB. Oke, yang terakhir 1.5 Standar akuntansi internasional. Saat ini ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP Amerika seperti yang telah dibahas di atas, dan standar pelaporan keuangan internasional Financial Reporting Standard atau IFRS ini diterbitkan oleh IASB yang berdiri tahun 1973. Perusahaan Amerika yang terdaftar di bursa saham negara lain masih diperbolehkan menggunakan GAAP Amerika. Sebaliknya, perusahaan asing yang terdaftar di bursa saham Amerika diwajibkan untuk menyesuaikan laporan keuangan dengan GAAP Amerika. Dewan ini, Uni Eropa, mewajibkan semua perusahaan di pasar modal Eropa menggunakan IFRS. 1.6 Standar akuntansi di beberapa negara. Standar akuntansi yang disusun dan ditetapkan oleh badan profesi yang berwenang tidak akan berguna tanpa pemerintah atau penerimaan secara luas dan juga tanpa adanya kesediaan dari para penggunanya untuk mengaplikasikan dalam pelaporan keuangan. Proses penetapan suatu standar akuntansi berbeda-beda dalam berbagai negara. Perusahaan yang didirikan di United Kingdom atau UK diatur oleh undang-undang berwenang Companies Act. Badan-badan akuntansi utama di UK adalah The United of Chartered Accountants in England and Wales, and Institute of Chartered Accounting of Ireland, dan sebagainya. Oke, teman-teman, itu saja video yang saya buat tentang bab 1 pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.